76. Miranda melepas bibir mereka yang berpagutan. Kamu tidak menjawab pertanyaanku, Geralt. Pertanyaan itu tidak penting, timpal Geraldian mengecup lama sudut bibir Miranda. Dia pandangi perempuan yang dia sayangi setengah mati ini dengan raut geli. Jemarinya naik mengusap permukaan bibir Miranda yang basah. Bekas ciuman panas tadi, dia tarik dagu Miranda untuk menatapnya. Ada hal yang lebih penting untuk kita urus sekarang. Apa? Tanya Miranda mendongak penasaran. Membuat Arai bahagia, jawab Geraldian tersenyum lebar. Tentu saja, timpal Miranda beringsut mengurai pelukan. Dia benahi ikatan rambutnya yang kusut masai karena remasan Geraldian tadi. Kita orang tuanya, membahagiakan anak sudah jadi kewajiban semua orang tua. Geraldian menolak menjeda kontak fisik mereka. Miranda melepas pegangan pintu karena tangan Geraldian merangkul pinggangnya. Merapatkan kembali kulit mereka hingga tak berjeda. Kamu tahu apa yang bisa membuat Arai bahagia? Tanya Geraldian mengangkat alis penuh antusias. Miranda berbalik dengan dahi mengernyit. Apa? Pernikahan. Geraldian melukis cengiran. Pernikahan kita akan membuat Arai sangat bahagia. Cih, dengus Miranda mencubit pinggang Geraldian. Itu bukan hal yang membuat Arai bahagia, tapi membuatmu bahagia. Memang iya, terus kenapa? Kiki Geraldian menjepit hidung mungil Miranda di antara jari tengah dan telunjuknya. Jeritan Miranda cuman membuat Geraldian tambah gemas. Aku gemas sekali. Ya Tuhan, aku pengen banget bawa kamu ke penghulu tahu nggak sih? Au, Geraldian, sakit. Miranda meronta sekuat tenaga. Telapak tangannya memukul-mukul apapun bagian tubuh Geraldian agar melepas jepitan jarinya di hidung. Demi apapun ini sakit sekali, seperti kejepit-jepit jemuran. Lepasin, dering telepon membuat Geraldian hilang fokus dari misinya menggoda perempuan menggemaskan ini, dan karena hal itu Miranda berhasil keluar. Berlari ke sudut kamar menghindari Geraldian dan membuat Geraldian yang melihatnya terkekeh geli. Kemudian lelaki itu merogoh saku dan melihat layar ponsel. Siapa yang menelepon? Tanya Miranda ketika menyadari raut Geraldian berubah saat melihat layar ponsel. Lelaki itu kini gusar. Geralt, siapa? Bukan siapa-siapa, jawab Geraldian setelah memutuskan menolak panggilan. Belum juga masuk saku celana, dering kedua kembali menyentak. Aroma ketegangan yang dikeluarkan Geraldian mulai menulari Miranda. Miranda turut merasakan dampaknya. Siapa sih, Geralt? Suara Miranda terkesan emosi. Sikap Geraldian yang menghindar justru semakin membuat Miranda dilanda penasaran. Lina, jawab Geraldian menatap Miranda cemas. Lelaki itu masih menancapkan pandangan kepada Miranda. Geraldian sedang meminta izin. Oh, timpal Miranda berdeham. Apa aku boleh mengangkatnya? Tanya Geraldian pelan. Tentu saja, sahut Miranda cepat disusul kekahan. Kenapa meminta izin padaku? Tentu saja aku tidak akan mengangkatnya semisal kamu menyuruhku begitu, ungkap lelaki yang memakai kemeja biru tua itu pelan. Miranda menipiskan bibirnya mendengar jawaban Geraldian. Kalau begitu jangan diangkat, seru Miranda hanya berani menggumam di dalam hati. Jangan angkat, Geralt, jangan, aku angkat ya. Geraldian menggeser logo telepon di layar dan berjalan mendekati jendela demi mencipta jarak, menghargai privasi dirinya sendiri. Diam-diam Miranda berdeci kesal, tadi saja bilangnya tidak akan mengangkat telepon kalau Miranda tidak mengizinkan tapi sekarang. Tapi bukankah Miranda tadi sudah bilang persetujuan? Nah, di sini Miranda lah yang menyebalkan. Wajah menekuk, perempuan yang lipstiknya sudah pudar pasca ciuman itu bersedekap angkuh, menonton punggung lebar nun kokok lelaki yang menjadi penyumbang gen putranya. Aku tidak bisa, Lina. Sudah ku bilang jangan hubungi aku lagi. Anak itu bukan darah dagingku, berhentilah bermain playing victim. Aku sudah tahu semua keburukanmu, tidak ada gunanya bersandiwara. Geraldian mengumpat pelan, sudah ku bilang berhenti menemuiku. Lalu lelaki itu terlihat mematikan sambungan secara sepihak dan melempar ponselnya begitu saja ke atas ranjang. Miranda jelas merasa jiwa rasa ingin tahunya melambung tinggi. Kenapa? Tidak salah kan kalau Miranda penasaran. Masa bodoh dengan privasi. Dia memintaku bertemu, jawab Geraldian muram. Dia nekat menemuiku kemari, sekarang dia di luar. Pupil Miranda membesar. Aku akan keluar untuk menemuinya. Akan aku buat perempuan itu berhenti mengganggu kita. Jelas Geraldian melewati tubuh Miranda demi menggapai pintu. Suara pintu yang ditutup menyentak kesadaran Miranda. Perempuan itu mengusap wajah dan menghela napas besar.
Inilah alasan sebenarnya Miranda belum mau memikirkan pernikahan dengan Geraldian. Kehadiran Lina yang ambisius bisa saja menghancurkan mereka semua. Geraldian membuka pintu kaca villa pribadinya, wajahnya muram menemui perempuan berwajah pucat duduk di kursi. Melihat Geraldian datang, Lina segera berdiri dan menghambur ke pelukan Geraldian. "Lepas, Lina," gertak Geraldian menepis pelukan Lina. "Aku merindukanmu, Geral." Isak perempuan berpakaian serba hitam itu memegang kedua ujung kemeja Geraldian. "Apa kamu tidak merindukanku, anak yang aku kandung sekarang?" "Dia bukan anakku, kamu kenapa sih? Media sudah mengatakan faktanya, kamu berselingkuh di belakangku, kedokmu sudah terbongkar. Dan sekarang tanpa malu kamu datang ke sini dan bilang merindukanku." Geraldian mengutarakan apa yang ada di benaknya enggan menggebu-gebu. "Ini anak kita, Geral," timpal Lina melotot tajam. "Ini hasil buah cinta kita. Berhentilah bicara omong kosong, Lina," perintah Geraldian menepis jemari Lina yang bersarang di pinggangnya. "Aku sudah punya sesuatu yang aku inginkan, berhentilah membuat dirimu menyedihkan dengan membujukku untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang bukan salahku. Tapi, Geral, sebaiknya kamu pergi, Lina. Jangan pernah ke sini lagi." Geraldian mengusir perempuan itu agar pergi. Geraldian tidak mau ada pengganggu di hubungannya yang baru seumur jagung dengan Miranda maupun Arai. "Apa ini karena perempuan jalang itu?" desis Lina geram. "Kamu jadi berubah seperti ini semenjak mengenal dia, Geral. Semua yang aku lakukan padamu tidak ada hubungannya dengan Miranda. Dia memang jalang sialan," potong Lina menjerit. "Oke, sepertinya kamu perlu pengusiran secara kasar," pungkas Geraldian mencengkeram bahu Lina dan menyeretnya ke pintu gerbang. Rengekan perempuan itu tidak menyurutkan langkah Geraldian demi mengusir perempuan ini jauh-jauh dari vilanya. "Ini pilihan kamu sendiri, Lina." "Geraldian, aku mencintaimu." Lina terisak hebat. "Aku tidak bisa kamu perlakukan seperti ini. Aku tidak mau jauh-jauh darimu." "Berhentilah bicara omong kosong, Lina. Ini bukan omong kosong sialan, aku bakalan mati tanpamu." Geraldian tertawa mencemooh. "Perempuan borjo sepertimu mana berani membunuh dirimu sendiri. Kamu terlalu licik untuk mengakhiri hidupmu begitu saja, Lina." Setelah pertemuannya dengan Lina, beberapa hari kemudian Geraldian tiba-tiba mendapati mantan mertuanya, Ganjar. Dia menyayat urat nadinya dengan pecahan pas bunga. Sekarang dia dirawat di rumah sakit setelah kehabisan banyak darah. Geraldian mengetatkan rahangnya menahan emosi. Kenapa perempuan manja itu tidak berhenti menyusahkannya? Lina benar-benar di luar ekspektasi Geraldian. Perempuan manja itu membuktikan kebenaran ucapannya dengan menyayat urat nadinya sendiri. Bersambung 77. Pergi ke rumah sakit sekarang juga. Temui keluarga Lina dan minta maaf. Jangan jadi lelaki pengecut yang bersembunyi, kata Rasongko mendesis tajam. Aroma kemarahan bisa Geraldian cium dari jarak mereka yang terbentang ratusan kilometer. Geraldian mengetatkan cengkeraman di ponselnya. "Kewajiban macam apa yang membuatku harus ke sana? Dia menderita karena ulahnya sendiri. Kenapa aku harus datang menjenguk? Kamu calon suaminya, Geraldian," bentak Rasongko lantang. "Sudah kukatakan aku tidak mau menikah dengannya. Aku sudah memutus hubungan dengan Lina, ayah," seru Geraldian menggebu-gebu. Tadi Ganjar meneleponnya hanya untuk mengumpat. Geraldian sudah menduga dia akan mendapat umpatan babak kedua saat nama Rasongko muncul di layar ponsel sebagai penelepon. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya, kamu harus datang ke rumah sakit." Geraldian mengetatkan rahangnya. "Lakukan perintahku, Geraldian, atau sesuatu yang tidak kamu inginkan akan terjadi." Rasongko mengancam Geraldian. Tut tut tut. Sambungan dimatikan Rasongko tanpa menunggu balasan Geraldian terlebih dahulu. Sejenak, Geraldian mendoktrin dirinya agar tenang. Hanya sejenak, memang. Karena beberapa detik setelahnya wajahnya dipenuhi rona merah akibat rasa geram yang memuncak. Oh sial, ini semakin rumit saja, tidak bisa sekedar membiarkan Geraldian rehat sebentar. Masalah seolah teman baik Geraldian. Apa ada sesuatu yang salah? Miranda, berbalut celemek dan wajah berlumuran tepung bertanya di pintu penghubung dapur dan ruang tengah. Geraldian melukis senyum tipis, tangannya refleks mengacak rambut. Sebagai efek terlalu pusing dengan masalah yang menderu. "Aku harus ke kantor." Geraldian mengaku pengecut. Dia telah berbohong kepada perempuan cantik di hadapannya ini. "Wajahmu seperti baru saja mendengar kabar kematian," gurau Miranda kembali ke dapur. "Memang iya,
Jawab Geraldian di dalam benaknya. Geraldian menyusul langkah Miranda. Miranda menoleh bingung, baru sadar Geraldian berada di belakangnya. Katanya mau ke kantor. Aku melupakan satu hal, ungkap Geraldian muram. Apa, ini? Jawab Geraldian memerangkap tubuh mungil Miranda ke dalam dekapannya. Punggung perempuan itu menempel erat di dada Geraldian, mengalirkan sapuan hangat yang memberi rasa nyaman pada diri Geraldian. Aku pergi dulu, bisik Geraldian di dekat telinga Miranda. Nah jadi Rai, bagaimana tadi berenangku? Apa oke? Suara cempreng Dina terdengar memasuki dapur. Disusul sahutan Rai yang membalas. Miranda menoleh ke pintu. Apa renangnya sudah? Di luar gerimis, ungkap Dina menggigil. Aku tidak kuat lagi. Gerimis. Miranda melongok ke arah jendela, birunya kolam renang dipenuhi riak-riak air yang menetes dari langit. Ibu lagi ngukus apa? Baunya enak sekali, tanya Rai dengan handuk digesek-gesekan ke permukaan rambut ikalnya. Brownies, jawab Miranda tersenyum. Kebetulan sekali aku sangat ingin brownies, celetuk Dina antusias. Aku membuatnya untuk Rai, bukan untukmu, goda Miranda datar. Serius, Dina mencebik. Iyalah, kalau pengen beli sendiri sana. Oh, pekik Dina mendramatisir suasana. My heart is hurt. Masa bodoh. Lalu netra Miranda terpaut pada putranya yang sudah siap menarik kursi di meja bar. Eits Rai, jangan duduk dulu sebelum kamu mandi sayang. Aku sudah berenang dari tadi, Ma. Kupikir itu termasuk mandi, timpal Rai serius. Nah benar, Rai. Dina menjadi kubu penyemangat Rai. Tidak, ucap Miranda tegas. Kamu harus mandi sekarang juga, Rai. Jangan lupa keramas. Oh ayolah, erang Rai dan Dina Sera bersamaan. Miranda dekati posisi putranya demi mengelus bahu Rai. Ayo mandi, sayang. Ibu cuma nggak pengen kamu sakit. Tidak mandi setelah berenang tidak membuat mati kali. Mir, seru Dina menggerutu. Dia kesal dengan tingkah protektif sahabatnya ini. Alasannya tentu saja karena Dina tidak berniat mandi. Di luar gerimis, cuaca di dalam juga makin rendah. Jangan dengarkan Tante Di, Rai. Dia memang jorok. Oh ayolah. Pekik Dina tidak terima dirinya disebut demikian di hadapan anak kecil sepintar Rai. Pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, Miranda selesai memanggang brownies. Aromanya yang kuat memenuhi dapur. Tinggal menunggu orang-orang yang akan menghabiskannya saja. Geraldian yang belum pulang dari kantor serta Rai dan Dina yang juga belum pulang dari minimarket. Oke, sepertinya aku harus mandi dulu, cetus Miranda melepas celemeknya yang kotor oleh tepung dan percikan coklat. Disimpannya celemek tersebut di keranjang cucian, perempuan itu menaiki tangga menuju kamarnya di lantai atas. Miranda membuka pintu kamarnya dan langsung mengambil handuk. Berderap menuju kamar mandi, langkah perempuan itu terhenti karena sadar satu hal. Kenapa jendela kamar terbuka? Miranda memutar otaknya demi mencari jawaban. Rai dan Dina sepakat mengatakan kalau Miranda termasuk orang yang sangat teliti. Apapun yang dilewatkan Dina, selalu tampak nyata di depan Miranda. Miranda mempercayainya pendapat orang berharga di hidupnya itu, namun mendapati jendela kini terbuka sementara ingatannya menyangkal telah membuka jendela, membuat Miranda parno. Tapi kan kamar ini juga dihuni oleh Rai, bahkan Dina juga masuk karena katanya perempuan itu mau menginap. Mungkin dua manusia itu yang membuka jendela sampai selebar itu. Apa yang perlu ditakutkan? Tanya Miranda di benaknya. Dengan perasaan kembali normal, perempuan itu mendekati jendela dan menutupnya rapat-rapat. Saat berbalik, handuk yang Miranda sampirkan di bahu tidak sengaja tergelincir dari bahunya dan jatuh ke lantai. Waduh, jatuh lagi, komentar Miranda dan mengulurkan tangan menjangkau handuk di lantai. Dengan posisi kepala menghadap ke bawah, sesuatu yang mendesis memaksa Miranda memusatkan atensi semakin ke bawah. Pupil Miranda melebar melihat buntut hewan melata yang sangat panjang menyapa penglihatannya. Tidak butuh waktu lama untuk memindai, kini sepasang mata terkejut Miranda melihat jelas kepala hewan melata itu. Ular sanca yang berkepala sebesar paha Miranda itu berada di kolong ranjang, memandang manik Miranda dengan lidah yang sesekali keluar. Oh my god, desis Miranda melotot. Jika ada yang bertanya makhluk apa yang paling Miranda takutkan di hidupnya sekarang, maka Miranda akan menjawab ular. Ular sebesar kelingking saja sudah bisa membuat Miranda gemetar ketakutan dan sekarang apa kabar ular yang begitu besar ini? Sejenak Miranda tidak memikirkan apapun lagi selain dia akan mati dibelit sebentar lagi. Ya,
Ular itu tidak berhenti menatapnya dari tadi. Ular itu terlihat sangat kelaparan dan memandang Miranda sebagai mangsa yang pas. Dalam sekali sentak, perempuan yang masih memegang handuk itu berlari sekuat tenaga keluar dari kamar mengerikan itu. Miranda tidak ingat apa-apa lagi selain tubuhnya seperti berat untuk diajak berlari cepat. Dia sasar pesawat telepon di meja dan mendial barusan nomor darurat. Belum ada tanggapan namun Miranda sudah lebih dahulu berbicara panik. "Halo, Pak, ada ular di rumah saya. Alamat rumah saya di jalan." Oh sial, ular itu berhasil menuruni tangga dan kini berjalan cepat menggunakan perutnya menjangkau Miranda. "Tidak," jerit Miranda langsung naik ke atas meja pesawat telepon. "Tolong, tolong, bersambung, 78, tolong," jerit Miranda melengking. Di atas meja telepon dengan ular bercorak kecoklatan khas yang berjalan eksotik menghampirinya, Miranda mengumpat mengingat dirinya hanya sendirian di villa ini. "Ya Tuhan, bagaimana ini?" Lirik perempuan itu menarik pesawat telepon dengan jemari gemetar. Dia melempar benda itu ke ular tersebut. Kena badannya yang sebesar paha Miranda. "Geraldian, tolong, Arai, Dina, siapapun tolong aku," jerit Miranda melengking. Ular itu semakin dekat, membawa badan gempanya merayap mendekati meja telepon, tempat di mana Miranda merasa tempat itu paling sulit dijangkau seorang ular. Ular tersebut memiliki ukuran maksimal yang memudahkannya menelan Miranda hidup-hidup. Ini seperti di dalam film, apa ini halusinasi? Jemari Miranda siap menyadarkan, perempuan itu beberapa kali menamparkan pipinya untuk mencari jawaban. Tapi ini nyata, ular itu tetap melingkar menunggu Miranda, mempelajari gerak-gerik Miranda untuk memutuskan kapan menyerang. Tapi mustahil ular sebesar itu berada di lingkungan pemukiman di villa pribadi Geraldian ini. Memang ada kebun di belakang, namun rasanya cukup mustahil menjadi habitat ular mega ini. Ini membingungkan, namun yang lebih membingungkan, Miranda merasa akan mati sebentar lagi dan dia hanya berdiri gemetar ketakutan. Kemudian manik perempuan itu terpaku pada pintu kamar Geraldian yang terbuka. Miranda tidak tahu apa yang bisa dia temukan dari kamar lelaki itu, tapi bukankah ini termasuk solusi? Setidaknya Miranda tidak akan mati gemetar ditatap intens oleh sepasang mata bukat hewan melata tersebut. "Oke, hitungan ketiga kamu harus lari, Mir," gumam Miranda menyemangati dirinya sendiri. 1, 2, 3, melompat dari atas meja ke lantai, perempuan itu mengejutkan sang ular dengan berlari cepat menuju pintu yang berjarak 10 meter. Ular tersebut sudah menemukan waktu pas untuk menerkam, tubuhnya bergerak meliuk di lantai dan mengejar Miranda menuju pintu. Miranda berhasil masuk ke dalam kamar namun tidak sempat menutup pintu karena gemetar. Meja telepon ternyata opsi terbaik. Sekarang Miranda berdiri di sudut dekat jendela dengan moncong ular yang meleletkan lidah berada tepat di depan pintu. "Tidak, tidak," jerit Miranda mengambil vas bunga di meja, tumpukan buku tebal, action figure Iron Man dan benda-benda lainnya untuk dilemparkan ke ular tersebut. Ular itu membawa kepalanya menyusuri lantai dingin, membidik sepasang kaki gemetaran yang menempel di dinding. "Aku tidak mau mati, ya Tuhan," pekik Miranda membuka laci dengan gelagapan. Matanya memandang sebuah pistol yang tersimpan di bawah tumpukan kain. Jemari Miranda gemetaran mengambil senjata tersebut. Namun masalah yang ada di sini bukan cuma ular tersebut sudah tepat di depan mata. Bukan, yang jadi masalah itu Miranda tidak tahu bagaimana menggunakan senjata api di tangannya ini. "Aku harus kabur," maka pilihan satu-satunya adalah melarikan diri. Miranda melotot terkejut menyadari kepala ular itu sudah berhasil melingkari pergelangan kakinya. "Tidak, tidak," Miranda menjerit lantang. Ular besar ini memiliki cara memangsa yang khas. Agar memudahkan proses penelanan, mangsa biasanya dibelit terlebih dahulu sampai kehabisan oksigen. Tidak, Miranda tidak mau mati karena dibelit ular. Dipengaruhi rasa takut yang memuncak sekaligus kemarahan karena tidak berdaya, Miranda menarik pelatuk senjata api di tangannya seperti hal yang dia lihat di film-film. Dor, satu tarikan pelatuk, dan Miranda baru tahu ternyata senjata api seberat ini. Pelurunya tepat mengenai perut ular tersebut, meleset dari kepalanya. Namun karena beratnya dorongan, Miranda menjerit sekuat tenaga saat tubuhnya terdorong keluar jendela. Miranda tidak ingat apapun selain dia pasti bakalan mati. Dia pasti menjelang ajal, malaikat sudah menunggunya. Miranda memejamkan mata merasakan tubuhnya menghantam air dingin. Kuatnya dorongan dari lantai 2, membuat tubuh Miranda seperti menimpa benda keras dan bukan cuma air.
Bersama darah ular sanca tersebut yang melumuri kakinya, Miranda kemudian tidak sadarkan diri. Percuma juga pergi kemanapun, selama apapun, dan untuk alasan apapun. Fokus Geraldian masih tertinggal di vilanya. Baru beberapa jam tak bertemu, Geraldian sudah serindu ini. Agak menjijikkan memang, Geraldian terlihat seperti bocah puber lagi, namun bukannya mengelak, disinilah Geraldian. Duduk di depan roda kemudi dengan mobil yang membelah jalanan menuju vilanya. Isi chat yang dikirimkan Miranda membuat seulas senyum tipis tercipta di wajah Geraldian. Miranda, aku buat brownies, jangan pulang malam biar browniesnya masih hangat. Brownies. Geraldian tidak tahu perempuan cantik dan pintar di pekerjaannya itu juga pintar memasak. Dan brownies merupakan kue kesukaannya. By the way, Miranda bahkan menyuruhnya jangan pulang larut. Alasan sebenarnya sih karena ingin menikmati brownies yang Miranda buat hangat-hangat. Namun Geraldian tidak salahkan menganggap permintaan Miranda tersebut agar pulang cepat karena perempuan itu rindu padanya. Tolong bilang iya, karena Geraldian sudah senang duluan sekarang. Mobil lelaki itu memasuki pintu gerbang dan diparkir di depan. Geraldian keluar dari mobil dan langsung menuju pintu masuk yang terbuat dari kayu tebal. Mir, panggil Geraldian mengendarkan pandangannya ke segala arah. Ada aroma enak yang dia cium begitu masuk. Senyum lelaki itu bocor kemana-mana tatkala melangkah ke dapur. Asal aromanya jelas ada, seloyang brownies berwarna coklat kehitaman yang mengeluarkan aroma coklat. Tapi si empulnya sama sekali tidak terlihat. Arai, Dina, lagi-lagi tidak ada yang menyahut. Apa ketiga orang itu pergi bersama? Tapi kemana? Apa ke minimarket untuk membeli camilan atau sejenisnya? Berharap mereka tidak ke minimarket dan ada di lantai atas, Geraldian berderap memutari tangga. Hal pertama yang lelaki ini lihat saat sampai di lantai 2 adalah pesawat telepon yang ada di sudut ruangan. Sudah dalam keadaan rusak, mungkin jatuh. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Geraldian membuka pintu kamar Miranda. Celingak-celinguk, tidak ada apapun lagi di sana. Kosong, seperti lantai bawah tadi. Menutup pintu kamar milik Miranda dan Arai, Geraldian beralih ke kamarnya. Dia membuka pintu secara perlahan dan terhanyut. Lantai kamarnya dipenuhi darah yang mengalir dari tubuh seekor ular yang luar biasa besar. Geraldian mencelus seketika, benaknya direnteti ribuan pertanyaan yang hadir saat panik begini. Di mana Miranda sekarang? Dari mana datangnya ular mengerikan ini? Dan kenapa sekarang ular tersebut mati dengan luka lebar menganga di perutnya? Kamu di mana sih, Mir? Sialan ini semua membuatku bingung. Umpat Geraldian menyugar rambutnya. Dia mendongak dan baru sadar jendela terbuka lebar. Angin yang melaju kencang membuat gorden jendela beribar-kibar. Kamar ini dihuni oleh Geraldian sendirian. Tidak ada seorang pun yang keluar masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu padanya. Cepat-cepat Geraldian melangkahi bangkai ular tersebut dan melongok melalui jendela ke bawah. Tepat ke kolam renang yang berwarna biru jernih. Tapi kenapa air kolamnya sekarang berwarna agak tua? Sesuatu yang mengambang di sana membuat pupil Geraldian membesar. Sialan, umpatnya membawa dirinya lari cepat menuruni 3 tangga sekaligus dan membuka pintu penghubung ruang tengah dan ruang kolam renang dengan cepat. Tanpa berpikir apapun, lelaki itu terjun ke gelombang air dan bergerak ke tengah menggapai sesuatu. Sialan, Mir, jangan buat aku takut. Bersambung. 79. Tubuh Miranda sedingin air kolam. Jantung Geraldian mencelus saat wajah Miranda begitu pucat dan dingin, bibir perempuan itu membiru. Segera lelaki itu bopong tubuh lemas itu ke pinggir kolam, membaringkannya di atas keramik. Mir, Miranda bangun, sayang. Mir, teriak Geraldian menepuk-nepuk pipi perempuan yang dia sayangi itu. Miranda sama sekali tidak menyahut, kelopak pucat itu tetap menutup bola mata yang sangat ingin Geraldian lihat sekarang. Mir, pertolongan pertama. Ya, Geraldian harus bertindak. Geraldian tidak tahu seberapa lama Miranda berada di kolam renang dalam keadaan tidak sadar, namun rasanya cukup menyakitkan membayangkan berapa banyak paru-paru perempuan ini menyerap air. Kamu harus bertahan, Mir. Aku mohon. Liri Geraldian segera menuju dada Miranda. Menekan-nekan halus di sekitar dada, memaksa air yang masuk agar keluar. Sudah 3 kali menekan, namun Miranda tetap pucat pasi terbaring tidak bergerak. Ya Tuhan, Mir, Geraldian mengacak rambutnya frustasi. Dia coba kali menekan-nekan dada Miranda. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak, jangan menyerah.
Kali ini Geraldian coba lagi dengan harapan perempuan ini bisa sadar. Dan ketika suara batuk-batuk disusul gerakan samar, Geraldian kehilangan tenaga dan jatuh di samping Miranda. Lelaki itu lega luar biasa. Ketakutannya akan ditinggalkan musnah. Miranda merasakan dadanya luar biasa sakit. Benar kata para ahli bahwa rasa sakit itu memaksa untuk dirasakan. Miranda tiba-tiba sadar karena sentakan rasa sakit itu. Perempuan itu terbatuk-batuk mengeluarkan banyak air di mulut dan hidungnya. Alhasil sekarang Miranda merasa hidungnya teramat perih. Dalam satu waktu Miranda terhenyak saat lengan-lengan kuat tiba-tiba menariknya ke pelukan hangat. Demi apapun aku takut sekali tadi, Mir. Syukurlah, kamu baik-baik sekarang. Dahi Miranda mengernyit, dia tidak tahu kenapa bisa berakhir di pinggir kolam dengan keadaan basah kuyup begini. Aku hampir mati melihat ular di kamarku tadi, lirik Geraldian mengetatkan pelukan. Miranda tergugu, dia ingat segalanya sekarang. Sebuah ular di kolong ranjang, dia yang berdiri di meja telepon, pesawat telepon yang terlempar dan ular yang membelit pergelangan kakinya. Serta-merta ingatan itu membuat Miranda menjerit tidak karuan. Dia takut, ular itu sangat besar. Bayangan moncongnya perlahan menelan bagian tubuh Miranda membuat segalanya seperti mimpi buruk. Geraldian, aku takut, jerit perempuan itu mencengkram punggung Geraldian. Dia redam tangisannya di bahu lelaki itu, mencari sandaran untuk memejamkan mata. Miranda tidak mau terus membayangkan bagaimana kulit dingin ukar itu menyentuh pergelangan kakinya. Set sayang, aku ada di sini, semuanya sudah berlalu. Bisik Geraldian mengecupi bahu Miranda yang kausnya melorot. Aku ada di sini, semuanya baik-baik saja. Tadi ada ular besar, desis Miranda tergugu. Set, Mir, ada apa? Tiba-tiba suara panik Dina menyapa pendengaran Miranda. Geraldian lebih dulu menyapa Dina melalui tatapannya yang memberi peringatan, jangan bertanya apa-apa dulu sekarang. Intanya pada Dina. Dina mengangguk. Dia bilang iya, namun motoriknya malah mendekat dan berjongkok di sebelah Miranda. Dina memekik melihat kondisi sahabatnya jauh dari kata baik-baik saja. Dahi kamu banyak baret, Mir. Pekik Dina luar biasa panik. Ibu kenapa? Arai, yang baru datang dengan 2 tas belanjaan mematung di depan pintu. Tas belanjaannya jatuh begitu saja dan bocah itu menghambur ke samping Dina, memindai ibunya yang lemas di pelukan Geraldian. Aku tidak apa-apa, jawab Miranda lirih. Ibu kenapa? Arai mendesis pada Geraldian. Aku hanya terjatuh, jawab Miranda untuk kedua kalinya dengan intonasi yang dibuat normal. Geraldian membuat Arai dan Dina kecewa tidak mendapat jawaban dengan kebungkamannya. Geraldian memosisikan kedua lengannya sudah terselip di antara leher Miranda dan bawah lutut Miranda. Tolong siapkan mobilku, Di. Geraldian berdiri dengan Miranda di dalam pelukannya. Aku tidak apa-apa, Geral. Liri Miranda menolak pergi. Kita ke rumah sakit sekarang. Desis Geraldian meminta Dina mengambil kunci mobil di saku depan celananya. Dina mengikuti perintah Geraldian dengan ekspresi penasaran yang tidak ditutupi. Miranda dan Geraldian yang basah kuyup jelas-jelas membuat Dina berpikir mereka habis berenang. Apa Miranda tenggelam sampai sepucat dan selemas itu? Tapi Miranda jago berenang, lagi pula kolam yang tadi dia pakai berenang bersama Arai itu juga hanya sebatas dada Dina. Tidak mungkin menenggelamkan Miranda, tapi di dahi Miranda penuh baret. Ya Tuhan, Dina bingung sekali sekarang. Ayo cepat, Di, teriakan Geraldian menyentak kesadaran Dina. Cepat-cepat perempuan itu berlari ke depan, menuju mobil Geraldian. Dina membuka pintu depan dan memosisikan dirinya sebagai supir. Tangannya luar biasa gemetar, tapi Miranda perlu bantuannya. Arai mendesis memandang bangkai ular berdiameter seukuran tubuhnya melingkar di lantai dekat jendela kamar ayahnya. Luka menganga di tubuh ular tersebut jadi asal muasal cairan merah pekat yang kini terinjak sepatu putih Arai. Ada yang berusaha membunuh ibunya hari ini. Dengan wajah mengerikan, Arai merogoh ponselnya di saku untuk menghubungi seseorang. Halo my little boss, sapa seseorang di seberang sambungan. Ada yang berusaha membunuh ibuku, kata Arai dengan intonasi penuh kebencian. Orang tolol itu berhasil mengirim ular ke rumahku. Oh ya, kamu tahu tugasmu seperti apa, kan? Gavin, di seberang terkekeh geli. Dengan senang hati akan kuburu orang tolol itu untukmu, my little boss. Tidak mau menimpali atau bahkan bersopan santun mengucap kalimat perpisahan, bocah kecil itu mematikan sambungan dan langsung berjalan ke jendela mengikuti rasa ingin tahunya. Dari lantai 2,
Dari jarak sejauh ini ibunya meloncat dan berakhir di kolam renang. Entah bagaimana kondisi ibunya jika tidak ada kolam. Mungkin tubuhnya hancur, tulang belulangnya berceceran dan Arai tahu dia akan lebih hancur dari tulang belulang ibunya. Sialan, siapapun orang yang berani membuat Ibunda terluka sedikit saja akan Arai buat orang itu menyesal seumur hidup. Dering ponselnya membuat Arai menunduk memeriksa, dari Dina. Halo, Tante, kamu di mana? Tante pikir kamu ikut Ie dalam mobil tadi, cecar Dina panik. Aku masih di rumah, jawab Arai tenang. Geraldian sudah mengirim polisi untuk menyelidiki kasus ibumu. Apa benar ada ular di kamar atas? Ya, oh my god, kamu hati-hati di sana, Rai. Tante takut orang jahat yang menyimpan ular itu masih ada di sana. Apa aku harus kembali ke sana untuk menjemputmu? Aku akan bersama polisi di sini. Jangan khawatir, timpal Arai tenang. Hati-hati, Rai, seru Dina khawatir. Iya, Tan, ya udah Tante tutup ya. Pungkas Dina kemudian mematikan sambungan setelah Arai menyetujui sambungan yang diputus. Berakhirnya sambungan telepon bersamaan dengan suara deru mobil yang datang dari arah depan. Arai segera turun ke lantai bawah untuk menyambut satu mobil berisi 4 orang polisi. Hei, nak, kami menerima telepon atas nama Bapak Geraldian. Iya, silakan ke sini. Arai memotong ucapan polisi bertubuh gempal itu dan langsung menggiring mereka ke lantai atas. Tepat sebuah bangkai ular yang luar biasa besar menggelapar di lantai dengan luka menganga. Ya Tuhan, aku baru pertama kalinya melihat ular sebesar ini. Apa di sini ada CCTV? Ada, jawab Arai menuruni tangga kembali ke lantai bawah. Arai segera menuju layar datar yang menampilkan belasan tayangan CCTV di setiap sudut villa besar Geraldian. Bersama para polisi yang memeriksa CCTV inilah, Arai merasakan dendam melingkupi tubuhnya ketika matanya menyorot sebuah wajah lelaki keluar masuk gerbang rumahnya dengan mobil box besar. Saat hal itu terjadi, gerbang dalam keadaan sepi tanpa satpam yang biasa berjaga. Plat nomornya sedang dilacak, kita akan mendapat jawabannya beberapa menit lagi, ucap si polisi bertubuh gempal setelah mengirim barisan plat nomor ke rekan kerjanya di kantor. Tiba-tiba pandangannya berpusat pada Arai, baru menyadari bocah yang tadi dia lihat di lantai atas ada di sini bersamanya. Wajahmu tegang sekali, nak, ucap si polisi tersenyum. Apa kamu takut polisi? Biasanya anak kecil takut polisi. Kami baik kok, tidak jahat. Hehe, gurauan si polisi hanya dibalas desisan oleh Arai. Arai sedang di kondisi berpikir keras, dia sedang memikirkan siapa yang tega merencanakan pembunuhan kepada Miranda, ibunya yang baik hati. Kami akan menangkap penjahat itu. Kamu jangan takut ya, Arai mendongak dengan pandangan tajam. Pastikan bajingan itu mati membusuk. Kedua polisi itu saling berpandangan dengan tatapan aneh. Bocah kecil, yang memandang mereka tajam baru saja memerintah dengan suara menggeram. Bersambung, 80. Plat nomor yang dideteksi menghasilkan identitas seorang lelaki bernama Ferdi. Wajahnya beberapa kali terlibat di CCTV yang tersebar di sudut-sudut Villa Geraldian. Termasuk rekaman saat lelaki pelontos itu mendorong peti besar dari mobil boxnya. Kami akan segera menyelesaikan kasus ini, Pak. Terlebih karena identitas pelaku sudah kami kantongi. Prolog polisi berkumis tebal pada Geraldian. Geraldian menatap tajam layar komputer yang menampilkan sebuah wajah yang asing. Apa Bapak kenal dengan orang ini? Geraldian baru datang beberapa menit yang lalu dari rumah sakit. Begitu datang dia langsung disuguhi dengan tayangan CCTV berisi seorang lelaki yang menjadi pelaku rencana pembunuhan Miranda. Bibir lelaki berambut acak-acakan itu menipis. Tidak, tapi aku tahu motif apa yang membuatnya mengirim ular raksasa itu ke vilaku. Mereka utusan seseorang yang berniat membunuh Miranda. Kami akan menyelidikinya segera, Pak, ucap Pak polisi menepuk bahu Geraldian, simpati. Tolong pastikan temukan dalangnya. Pinta Geraldian menghela nafas. Kami akan bekerja optimal, Pak. Geraldian merogoh saku celananya mengambil ponsel. Demi privasi lelaki itu berjalan menjauhi para polisi tersebut. Geraldian memilih halaman sebagai tujuan. Dia sedang mendial nomor orang-orangnya. Halo, Pak Geraldian. Suara dalam menyahut dari seberang. Geraldian segera mengatakan alasannya menghubungi orang tersebut. Aku ada pekerjaan. Dan apa itu bos? Tolong cari seseorang untukku, ini urgen. Aku akan mengirimkan identitas untuk memudahkanmu, suruh Geraldian dengan nada suara datar mengeram.
Geraldian pastikan instruksinya dimengerti dan disetujui, sebelum kemudian mematikan panggilan dengan kasar. Semua ini memusingkan. Ark, desis Geraldian menyugar rambutnya. Diacak-acak rambut ikalnya berharap mengurangi sedikit ketegangan yang tercipta di sana. Ingatannya kembali mematri tubuh mengambang Miranda di kolam renang. Geraldian tidak tahu bagaimana kiranya kalau dia datang terlambat. Bagaimana kalau Miranda sampai kehilangan nyawa. Bagaimana kalau Geraldian pulang dan tidak menemukan apapun selain seekor ular dengan perut membesar. Lelaki itu menggeram frustrasi. Dia tahu jawaban semua pertanyaan itu. Geraldian tahu, dia akan mati kesakitan. Dia akan mati karena rasa bersalah. Ini salahnya. Ini salah Geraldian sehingga membuat banyak tangan jadi tergiur menyakiti Miranda. Tapi siapa? Ini menjadi pertanyaan mendasar yang diajukan Geraldian. Siapa yang berani mengusik perempuan miliknya lagi? Apakah Wijoyo? Terakhir kali bertemu, Wijoyo lari terpincang-pincang menghindari Geraldian. Momen yang melibatkan banyak tembakan pasca rencana pembunuhan yang melibatkan Miranda masih menjadi mimpi buruk lelaki tua itu. Agak mustahil Wijoyo masih punya nyali tuk macam-macam dengan Geraldian. Terlebih Miranda adalah seorang ibu dari bocah paling berbahaya. Wijoyo sendiri sudah mempunyai buktinya, kaki kanannya yang kini tidak normal lagi karena peluru merusak tulangnya. Pasti, Ganjar, desis Geraldian sangat yakin. Tiba-tiba suara dering ponsel mengejutkan Geraldian. Dari Dina, pasti berkaitan dengan Miranda. Tanpa menunggu waktu lama, lelaki itu segera menerima panggilan. Halo Di, kenapa? Saat meninggalkan Miranda di rumah sakit, Geraldian sudah memastikan Miranda di kondisi baik-baik saja. Melalui pemeriksaan yang teliti, Miranda hanya mendapat penanganan luka baret di dahinya. Setelahnya dokter hanya mengatakan Miranda masih di kondisi trauma pasca mengalami keadaan yang mengejutkan secara berurutan. Untuk sementara, Geraldian meminta Miranda dirawat inap. Hanya untuk memastikan semua hal di villa miliknya bersih dari hal-hal yang akan membuat Miranda teringat lagi pada momen itu. Banyak wartawan di rumah sakit. Aku tidak bisa keluar dari ruang inap. Seru Dina dengan nada lelah. Geraldian mengumpat pelan, selalu seperti ini jika ada masalah, apa-apa dikerubungi wartawan. Helaan napas Geraldian barangkali terdengar oleh Dina. Aku ke sana, Di. Tolong jaga dulu Miranda. Dina benar. Lorong menuju ruang inap Miranda dipenuhi belasan wartawan yang sudah siap sedia dengan alat-alat tempurnya, kamera, smartphone untuk perekam suara dan ada beberapa dari stasiun TV nasional membawa mikrofon. Derap langkah Geraldian menarik perhatian mereka. Tahu Geraldian adalah kunci dari informasi yang akan mereka sulap jadi berita fenomenal. Belasan wartawan tersebut menyerbu Geraldian, menjadikan lelaki itu sebagai pusat. Pak Geraldian, apa benar Ibu Miranda baru saja dikirim ular raksasa? Suara cempreng mengalun lantang menyapa pendengaran Geraldian. Siapa kira-kira yang Bapak curigai sebagai pelaku? Kali ini suara bariton. Bagaimana kondisi Ibu Miranda? Bagaimana cara Ibu Miranda bisa lolos dari ular raksasa tersebut? Apa Ganjar berkaitan dengan kasus ini? Di pusat kumpulan belasan wartawan tersebut, mikrofon ada di mana-mana serta kamera yang merekam. Geraldian memejamkan mata lama sekali. Dia buka dan membuat orang-orang sok tahu ini membelalakan mata saking tajamnya Geraldian menatap. Berita ini tidak boleh menyebar di media. Bagaimanapun caranya aku akan membuat perhitungan ke perusahaan kalian yang berani macam-macam. Desis Geraldian lantang dan langsung menyibak kerumunan untuk memasuki ruang inap nomor 103. Dia hiraukan seruan-seruan para wartawan memintanya kembali. Geraldian memutar gagang pintu, tersenyum lega mendapati Dina dan Arai tengah mengobrol santai. Pandangan Geraldian kemudian terparkir di wajah lelap Miranda. Perban yang membebat dahi mulus perempuan itu jadi semacam cambukan keras bagi Geraldian. Sudah 2 kali Geraldian mencipta luka di tubuh perempuan ini. Pertama oleh Wijoyo, kakek kandung Geraldian, dan sekarang Geraldian juga yakin sekali ini ada hubungannya dengan dirinya. Entah siapa, motif apa, namun orang itu jelas-jelas berniat menyakiti Geraldian melalui orang-orang yang Geraldian sayangi. Bagaimana kondisi di villa? Tanya Dina di atas sofa, di seberang ruangan. Geraldian menghubunginya. Para polisi masih ada di villa. Mereka mengumpulkan bukti untuk mulai melakukan penyelidikan, jawab Geraldian pelan. Oh syukurlah, gumam Dina. Ini salahku, gumam Geraldian menghela napas, mengeluarkan beban yang dia pikul sekarang melalui udara yang keluar dari mulutnya. Aku punya banyak musuh yang malah berdampak buruk bagi Miranda.
Dia selalu jadi korban padahal bukan salahnya. Ini sudah takdir Tuhan, Geralt, ucap Dina menghibur Geraldian. Ini bukan salah Om Geraldian, kata Arai turut menimpali. Kita berdoa saja semoga semuanya cepat terselesaikan. Iya, oh iya aku lupa mau keluar dulu sebentar tadi. Aku keluar dulu ya Geralt, Rai. Dina ingat tujuannya menghubungi Geraldian tadi. Para wartawannya sudah tidak ada kan? Iya, oke. Aku keluar dulu sebentar. Dina menutup pintu dengan pelan, takut membangunkan Miranda yang baru terlelap. Jadi, apakah pelakunya sudah diketahui identitasnya? Sudah, jawab Geraldian lemah. Tapi sepertinya dia hanya jadi perantara. Dia hanya jadi pesuruh. Arai mengangguk. Aku sudah melihat ularnya, dan kupikir itu merupakan jenis ular yang ada di luar negeri. Aku sudah menyuruh orang-orangku menyelidiki, kata Geraldian menginformasikan hal ini. Aku ada Gavin, dia bisa diandalkan dalam keadaan seperti ini, cetus Arai. Tidak, Rai, untuk urusan seperti ini biarkan aku sendiri yang turun tangan. Aku janji akan membalas perbuatan orang yang tega melakukan ini pada ibumu. Bersambung.